Pada saat kampanye ada satu video juga yang viral. Pada saat kayaknya kampanye besar, Iya. ibu bersama anak, terus ada yang nyanyi, beta janji, beta jaga. Iya. Apa yang ibu janji dan ibu jaga pada akhirnya? Karena ada momen ibu melihat ke atas, kayak mengirimkan pesan pada mendiang suami. Apa yang pengen ibu sampaikan? Dan mungkin apakah ada hubungannya dengan legacy yang ibu lanjutkan buat masyarakat Maluku Utara? Buat orang yang pernah kenal Benny Laos itu, dia itu seseorang dengan integritas dan omongan dia itu selalu dia lakukan. Dalam mendampingi dia berkampanye, janji-janji politik itu ada 9 janji. Dan ketika tiba-tiba melihat seorang Benny Laos pergi begitu saja di tengah-tengah perjuangan, saya menolak untuk kalah. Saya menolak untuk selesai seperti itu saja. Sehingga itu salah satu alasan dan tentu dengan dorongan dari anak-anak, saya setuju untuk melanjutkan perjuangannya. Hanya untuk menyelesaikan janjinya bahwa kita bisa. Dan anak-anak saya merasa selalu bahwa Maluku Utara itu kesayangan almarhum suami saya. Beliau lahir dan tidak punya apa-apa. Dari zero sampai menjadi sesuatu, putra daerah yang sangat bangga dengan daerahnya. Dan motivasinya kan hanya mensejahterakan Maluku Utara. Jadi anak-anak pada saat kampanye bersatu, kita saling menguatkan hanya untuk melanjutkan janjinya. Dan ketika kampanye dan kan saya ada 9 janji ya, setiap janji itu selesai, saya ngomong ke diri saya sendiri, ya berkomunikasi dengan beliau kayak, saya menyelesaikan janjinya satu persatu. Ya, aku masih tertarik dari waktu ngomong soal ketakutan langsung sontak gemetar. Apa yang paling membuat Shirley takut? Sebenarnya ketika kejadian itu almarhum suami saya itu saya diantar ke puskesmas, almarhum suami diantar di rumah sakit. Kemudian tidak ada yang mau kasih tahu ke saya kondisi suami karena ketika saya dibawa dari lokasi itu suami belum ditemukan. Akhirnya dari puskesmas saya minta diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, almarhum masih bernapas tapi dalam keadaan tidak sadar. Mungkin sekitar 1 jam saya di samping beliau melihat bagaimana beliau melepaskan napas terakhir. Itu seperti dunia saya runtuh yang seakan-akan itu mimpi. Saya berharap itu mimpi. Bertanya kenapa saya tiba-tiba I lost everything. Tapi malam saya berdoa ke Tuhan, Tuhan berikan saya hikmah untuk mengerti. Entah gimana besok pagi saya tidur dengan rasa marah, kecewa. Saya mau meninggalkan semua yang saya miliki di Maluku Utara dan kembali ke Jakarta. Tapi besok paginya saya bangun lebih tenang. Terus ketika kita diantar dari rumah pakai ambulans, naik helikopter, di helikopter saya melihat suamiku dengan terpal di helikopter. Saya pun tidur karena ini saya kelepas, jadi saya nggak bisa berdiri. Kemudian saya menyadari dalam perjalanan 1 jam ke Luwuk, seperti yang tadi Mbak Yohana katakan, almarhum adalah kepala daerah dengan kekayaan terbesar. Itu punya almarhum, bukan punya saya yang diwariskan. Tapi kemudian hari ini almarhum hanya dengan terpal. Saya bahkan semua dari badan saya ini bukan milik saya. Kita bisa duduk di helikopter itu dibantu sama orang lain. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tuh semua akan hilang begitu saja. Tidak peduli betapa kaya, betapa hebat, pada akhirnya kita tidak memiliki apapun. Dan kemudian menyadari bahwa hidup ini bahkan bukan milik kita sejak awal. Ini milik Tuhan, takdir yang terjadi ke almarhum suami saya, semua milik Tuhan. Jadi saya memilih untuk menerima dan berdamai dengan takdir ini karena siapa saya untuk bertanya kenapa? Karena dari awal ini bukan milik saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.